Halo, selamat datang di Yosi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai kerangka manusia. Oke, kalian sudah tahu apa itu kerangka manusia, seperti apa bentuknya? Kalau kalian coba pegang di badan kalian, pasti ada yang keras-keras ya. Di tangan kalian itu ada yang keras-keras, ya. Kalian coba pegang tangan kanan dengan tangan kiri atau tangan kiri dengan tangan kanan, ya. Pasti ada yang keras, itu adalah tulang, ya. Itu disebutnya juga rangka. Ya, seperti ini bentuknya. Ya, terlihat manis ya. Oke, kita akan bahas mengenai kerangka seperti apa. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke, ini adalah contoh dari kerangka dari berbagai posisi ya. Oke, ini yang harus diingat mengenai kerangka apa saja. Yang pertama, kerangka manusia adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tulang yang lunak. Ya, ini harus diingat. Lalu berikutnya adalah untuk menyatukan tulang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian. Ya, jadi ada banyak tulang ya dihubungkan oleh sendi namanya yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Berikutnya, tulang-tulang tersebut bersambungan dan tersusun secara teratur. Ya, tersusunnya secara teratur. Berikutnya, tulang membantu melindungi bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Oke, ini ya. Seperti kayak jantung ya, otak itu sudah dilindungi oleh tulang, ya. Oke, berikutnya. Sistem kerangka yang terletak di dalam tubuh dilindungi oleh kulit dan otot disebut dengan endoskeleton, ya. Jadi bagian tubuh itu kan yang paling ini tulang ya. Setelah itu ada otot, baru ada kulitnya seperti itu ya. Lapisan terluarnya kulit. Berikutnya, nah ini ya, contohnya tadi ya. Seperti ini. Jadi di dalam kita ini ada tulang-tulang. Ya, dimulai dari atas adalah ada tulang tengkorak. Ya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Lalu ada kalau di bagian depan itu ada tulang apa aja? Tulang selangka gitu ya. Ada tulang lengan atas. Ada tulang rusuk, ya. Ada tulang dada. Lalu ada lagi tulang pengumpil. Ya, ini membedakannya dia ini sejajar dengan jempol ya. Ada lagi tulang hasta. Tulang hasta ini sejajar dengan jari kelingking. Untuk membedakannya ya. Lalu ada lagi ke bawah tulang paha. Lalu ada lagi tulang betis, lalu tulang kering. Lalu ada lagi tulang ruas jari kaki. Lalu ada lagi tulang lutut. Ya. Ini untuk bagian depan. Untuk bagian belakang bagaimana? Ada tulang belikat. Ya. Tulang belikat, lalu ada lagi tulang punggung. Ini suka sakit punggung misalkan ya. Di sini sakitnya. Lalu ada lagi tulang pinggul. Di sini ya. Lalu ada lagi tulang ruas jari tangan maksudnya ya. Di sini tadi ada jari kaki, ini jari tangan. Lalu ada lagi tulang telapak tangan. Ada lagi tulang pergelangan tangan atau karpal seperti itu. Ya. Oke, ini harus diingat. Berikutnya, fungsi rangka manusia. Apa saja fungsi rangka manusia? Yang pertama, memberi bentuk. Contohnya pada tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah ya atau kepala Anda ya, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval gitu ya, ada yang panjang seperti itu. Jadi bentuk wajahnya berbeda-beda. Lalu fungsinya lagi yang berikutnya adalah menopang tubuh kita ya. Contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada tulang kan cuma ada otot sama kulit. Kalau cuma ada otot sama kulit, nggak bisa berdiri. Ya, badannya nggak kuat berdiri, nggak ada yang nopang gitu ya. Berikutnya, melindungi organ-organ dalam tubuh. Contohnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru ya. Rusuk ya yang tadi di dada sini ya, ada tulang rusuknya.
yang melindungi jantung dan paru-paru. Ya, kalau di atas di kepala, tulang tengkorak melindungi otak. Ya. Oke, berikutnya alat gerak pasif. Alat gerak pasif. Berikutnya tempat melekatnya otot, gitu ya. Jadi otot melekatnya di tulang, tulang kering ya, menempel otot. Berikutnya rangka kepala. Nah, ini dia. Ini adalah gambar dari rangka kepala kita. Ya, ada banyak tulang di sini, ya. Macam-macam ini, berbeda-beda. Oke. Nama-namanya beda-beda. Apa saja sih yang harus diingat? Oke. Rangka kepala dikenal dengan nama tengkorak. Rangka tulang kepala ini berbentuk bulat. Ya, ini dia. Bentuknya bulat, ya. Disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Pipih itu maksudnya adalah seperti lempengan gitu ya, tipis, nggak tebal banget gitu, enggak ya, atau nggak berbentuk pipa juga. Jadi dia pipih itu ceper gitu ya, tipis gitu, seperti gitulah, macam itu, seperti pelat gitu. Oke, berikutnya tulang kepala ini bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Nah, ini adalah batas-batas, ini adalah sendi ya, tapi sendinya ini nggak bisa bergerak ya, tidak seperti di tangan atau di kaki, di jari itu kita bisa gerakan, tapi di tulang tengkorak tidak bisa ya. Berikutnya tulang keras yang berguna untuk melindungi otak. Nah, itu tadi ya, itu sudah dibahas. Jadi di kepala ini ada otak nih ya. Tulang ini melindungi otak kita. Berikutnya, otak itu apa sih? Ya, otak ialah bagian tubuh manusia yang amat penting dan sangat lunak. Ya, karena kita berpikir menggunakan otak, gitu ya. Kalau otak kita sampai kenapa-napa, kita bisa lupa ingatan. Ya, kalau terbentur dengan keras, bisa lupa ingatan, bisa parah. Ya, bahkan bisa sampai meninggal. Berikutnya, rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang pelindung, tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah, gitu ya. Di sini tulang-tulang itu ya, nanti bisa dibaca ini. Berikutnya rangka badan. Oke, apa saja sih yang penting yang harus diingat di rangka badan? Oke, rangka badan terdiri dari tulang leher sampai tulang ekor. Ya, dari leher sampai ke paling bawah ya. Oke, ini tulang badan, ada di belakang badan kita ya, kalau kita bisa rasakan. Nih. Tulang leher dibentuk oleh 7 ruas tulang. Ini ya, 7 ruas tulang ini. Di sini adalah tulang leher. Berikutnya, tulang leher bersambungan dengan tulang punggung sampai tulang ekor. Jadi tulang leher bersambungan nih dengan tulang punggung sampai tulang ekor. Di sini tulang ekor di paling bawah. Ya, walaupun manusia tidak punya ekor, tapi ini ada tulang ekornya ya. Oke, berikutnya. Tulang punggung sampai tulang ekor dibentuk oleh 26 ruas tulang. Ya. Jadi dari sini ya sampai sini totalnya 26. Ya, 26. Berikutnya, adapun jumlah ruas tulang leher sampai tulang ekor adalah 33 ruas tulang. Jadi kalau dijumlahkan dari atas sampai ke bawah ya, 7, 12, 5, 5, 4, jumlahnya adalah 33 ruas tulang. Ya, ini yang membentuk tulang badan kita, ya, tulang belakang. Nah, 33 ruas tulang ini disebut juga tulang belakang. Oke, seperti itu. Berikutnya, tulang rusuk. Nah, tadi yang melindungi jantung ya. Ini tulang rusuk, paru-paru dan jantung ada di sini ya. Apa yang harus diingat? Oke, yang pertama adalah bagian depan tulang-tulang rusuk melekat ke tulang dada. Nah, yang ini jadi dia menempel nih. Ya, dia menyatu ke tulang sini, tulang dadanya. Berikutnya, tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Oke, jadi ini 7 pasang ya, yang bagian dari atas sampai ke bawah. Yang paling atas adalah 7 pasang tulang rusuk sejati. Ya, ini 7 pasang. Artinya kanan kiri ya, sepasang. Lalu 3 pasang tulang rusuk palsu ya. Yang ini
Ini juga sama kanan kiri. Lalu 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang melayang ini artinya dia nggak nempel dengan tulang dadanya ya. Kalau yang lain kan nempel nih dia. Kalau yang melayang dia nggak nempel. Seperti itu perbedaannya ya. Berikutnya, tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai, hulu, badan, dan taju pedang. Nah, ini tulang dada ya, jadi hulu, tulang badan sama tulang pedang-pedangan ini ya. Ini semuanya ini disebut tulang dada. Ya, tapi bagian-bagiannya terpisah ada lagi namanya. Kalau secara keseluruhan disebutnya tulang dada. Berikutnya, tulang rusuk ya dan tulang dada membentuk tulang dada. Ya, jadi ini semuanya dia membentuk secara kesatuan membentuk tulang dada. Oke, berikutnya gelang bahu ya. Ada yang tampak depan, tampak belakang. Apa saja yang harus diingat dari tulang bahu? Ya, di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Oke. Berikutnya, bahu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Ini bahu ya. Bahu itu apa? Pundak ya. Itu dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Berikutnya adalah gelang panggul. Oke, apa saja yang harus diingat di gelang panggul? Yang pertama, pada bagian badan yang bawah terdapat rangka panggul ya atau gelang panggul. Berikutnya, gelang panggul atau pinggul dibentuk oleh tulang pinggul dan tulang kemaluan. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, anggota gerak atas. Ya, jadi anggota gerak ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Kita akan bahas dulu gerak atas. Ini ada tulang-tulangnya. Ya, masing-masing dihubungkan oleh sendi. Ingat ya, tadi yang menghubungkan tulang-tulang adalah sendi. Apa saja yang harus diingat? Oke, anggota gerak atas terdiri dari tulang pengumpil. Ini dia ya, yang tadi sudah dikasih tahu. Ada tulang pengumpil, tulang hasta. Ya, tulang hasta sejajar sama kelingking, tulang pengumpil sejajarnya sama jempol. Berikutnya tulang lengan atas. Nah, ini dia ya, dari pundak ke bawah ini sampai sikut ya, tulang lengan atas. Berikutnya ada tulang hasta. Ya, tadi sudah dibahas. Berikutnya ada tulang pergelangan tangan ya. Tangan bisa kalau mau pakai gelang ya, di situ. Berikutnya adalah tulang telapak tangan. Ya, di telapak tangan adanya. Berikutnya ruas-ruas jari tangan. Ya, ada di jari ya. Makanya jarinya bisa mengepal karena ada ruas-ruasnya. Berikutnya anggota gerak bawah. Oke, anggota gerak bawah ada apa saja sih? Nah, ini dia, ya. Oke, tulang penyusun anggota gerak bawah terdiri dari yang pertama adalah tulang paha. Ini dia ya. Lalu ada lagi tulang tempurung lutut. Nah, hanya ada di lutut, ya. Berikutnya tulang kering. Ya, bagian depan kalau kamu lihat, kalau kamu pegang kerasa banget ya tulang kering. Berikutnya adalah tulang betis. Tulang betis ada di bagian belakang. Tulang kering di depan, tulang betis ini di belakang. Berikutnya ada tulang pergelangan kaki. Ya, ada di bawah sini sebelum telapak kaki. Berikutnya ada lagi tulang telapak kaki dan ruas-ruas jari kaki ya. Oke, kaki juga ada ruas-ruasnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau sudah bisa, saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau masih belum bisa, boleh ditanyakan, diskusi lagi ya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ya. Bye bye.